Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai tematik tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Yang pertama, Indonesia memiliki beragam adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, kalian bisa membuka LKS tematik kalian, ada teks mengenai rendang, makanan Minang yang mendunia. Mari kita baca teks berikut. Rendang merupakan makanan tradisional dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Hampir seluruh orang mengetahui rendang karena dengan mudahnya dijumpai di setiap warung makan Padang. Warung makan ini sudah tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Kalian masih ingat kan bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Dari paragraf pertama tersebut ada 3 kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat yang ketiga. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, seperti yang sudah kita ketahui, gagasan pokok merupakan gagasan intinya, dan gagasan pendukung adalah gagasan penjelas dari gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok berada di awal atau di akhir kalimat. Kita lihat pada awal kalimat. Nomor 1. Rendang merupakan makanan tradisional dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Di situ sudah dijelaskan bahwa rendang itu asalnya makanan tradisional di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, kalimat yang kedua dan ketiga adalah kalimat yang menjelaskan tentang rendang. Nomor 2, hampir seluruh orang mengetahui rendang karena dengan mudahnya dijumpai di setiap warung makan Padang. Dan yang ketiga, warung makan ini sudah tersebar di berbagai tempat di Indonesia, di mana kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat yang kedua atau menambahkan kalimat yang kedua. Maka bisa dikatakan gagasan pokoknya adalah kalimat yang pertama, dan gagasan pendukungnya adalah nomor 2 dan nomor 3. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan keragamannya makanan khas negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama, ada gambar sego jamblang. Nah, sego jamblang ini adalah makanan khas dari Cirebon atau Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian foto yang kedua atau gambar yang kedua adalah gambar nasi pecel. Nasi pecel ini merupakan sarapan kesukaan masyarakat Madiun dari Jawa Timur. Yang ketiga adalah lontong sayur. Nah, kita sudah sering sekali kan melihat lontong sayur. Sangat mudah kamu temukan di Jakarta dan Jawa Barat. Dan menu ini sebagai menu sarapan favorit di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Misalnya ada pedagang sate. Biasanya tukang sate itu memanggil-manggil atau menawarkannya dengan mengeluarkan suara sate, sate seperti itu. Dan biasanya juga lontong sayur dengan memukulkan mangkok agar mengeluarkan bunyi ting 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 seperti itu. Nah, ternyata suara-suara tersebut telah mengalami perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda cair, padat, dan gas. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, contohnya itu mainan telepon-teleponan yang menggunakan 2 kaleng kemudian diikat menggunakan sebuah tali. Kemudian, perambatan bunyi melalui benda cair, contohnya itu ketika 2 batu diadu di dalam air, nah bunyinya tersebut akan timbul dan kita bisa mendengarnya. Lalu yang ketiga, perambatan bunyi melalui udara atau gas. Contohnya itu, kita dapat mendengar suara orang berbicara. Nah, kesimpulannya, bunyi sebagai gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap.
Yang kedua, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti dinding, semen, besi, kaca, dan seng. Yang ketiga, bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, bunyi dapat diserap itu contohnya seperti studio musik atau bioskop. Biasanya di studio musik atau bioskop itu dindingnya ditempeli dengan karpet yang bisa menyerap suara agar suaranya di dalam ruangan tersebut tidak sampai terdengar keluar. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.